Selamat malam Bante, nama saya Jaya Cito. Punya satu pertanyaan yang sudah lama sekali saya pendem, mau tanya sama Bante. Kebetulan kalau misalnya memang tema dasar malam ini adalah kegigihan ya Bante, kegigihan untuk terus berusaha kekonsistenannya. Tema dasarnya sebetulnya adalah ketahanan batin. Karena menurut saya ketahanan batin, termasuk saya ini, masih kayak keropok. Sebetulnya konteksnya adalah dari, mungkin bisa disinggung dari sisi abidama ataupun dari modern psychologist. Gimana sih sebetulnya supaya kita itu tetap teguh di dalam tiga tadi yang Bante bilang, mulai dari dana, sila, sama samadhi. Kadang-kadang kalau rasanya enak, ya enak, tetapi rasa males, terus-terusan, terus untuk urusan mungkin rasa sedih, itu kan susah ya Bante, kalau misalnya tidak ngalamin sendiri itu tadi. Nah, mohon kira-kira bisa ngasih tips, apa yang bisa segera. Karena kalau misalnya sekarang, rasa yang tidak enak itu begitu kita merasakan dengan sadar terus menerus dengan mindfulness, dibuang gitu. Ada rasa sedih, dibuang. Ada rasa sedih, dibuang. Ada rasa ketamakan, dibuang. Apakah memang itu jawabannya? Mohon pencerahannya, Bante. Terima kasih. Baik. Wah, namanya hebat sekali ya, Jaya Cito. Kayak nama biku. Wah, ini nanti bisa saingan sama Bante Santa Cito ini. Iya, baik sekali. Nah, memang Anda boleh saja memandang tema kita tak lelah berjuang dalam dhamma ini sebagai ketahanan batin juga boleh. Ya, semangat yang selalu menggebu-gebu untuk selalu berjuang dalam dhamma juga bisa. Ya, memang tidak mudah. Tadi makanya Pak Kasin mengatakan semoga. Ya, karena memang tidak mudah. Kadang ya seperti yang tadi Saudara Jayadi sampaikan juga, kadang kita ini terus lemah ya. Ya, saya sudah berjuang segini lama kok masih saya emosional ya. Rasanya nggak cocok nih saya dengan agama Buddha. Nah, kadang-kadang gitu, atau sudahlah saya istirahat dulu lah, saya nggak mau lagi lah. Karena saya sering ke wihara malah emosi kayak gini. Nah, itu kadang menyurutkan langkah kita untuk berlatih. Padahal kita harusnya kebalikan cara berpikir kita. Sudah sering ke wihara, sudah sering berpraktek dalam dhamma pun masih saya lemah. Nah, tapi orang lain tanpa praktek kok sudah baik ya. Itu karena jalan hidupnya masing-masing. Kita tidak bisa saling membandingkan. Ya, orang lain ya dia punya mungkin dalam kehidupan sebelumnya sudah praktek dhamma semaksimal mungkin. Jadi dia di dalam kehidupan ini tinggal sedikit latihannya. Saya di kehidupan sebelumnya mungkin kurang banyak. Sehingga sekarang saya baru mulai untuk melatih kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Nah, ini kalau kita memahami itu, semangatnya akan tumbuh. Dan salah satu semangat kita untuk bisa selalu berjuang di dalam dhamma, itu adalah mengingat tujuan hidup kita. Jadi, misalnya perjalanan rumah Anda, misalnya Anda di tempat yang jauh. Katakanlah kalau Wihara Eka Dhamma ini kan Surabaya Timur. Misalnya Anda di Surabaya Barat, rumah Anda misalnya. Jadi perjalanan Anda dari Surabaya Barat menuju ke Surabaya Timur yang demikian jauh dan kemudian jam macet misalnya. Kalau Anda tidak punya tujuan, misalnya mau ikut acara diskusi kita pada kesempatan ini, Anda akan males. Wah, jauh sekali gitu. Lebih baik nonton di YouTube aja lah daripada jauh. Nah, kenapa? Karena tidak ada tujuan. Kalau di rumah kan bisa sambil santai-santai, sambil ya makan cemilan, ya jalan sana, jalan sini. Jadi saya di rumah aja. Tidak ada tujuannya, atau tujuannya kurang kuat. Tapi saya mau di wihara supaya saya juga saya bisa berganti pakaian yang rapi. Kemudian niat saya untuk mendengar. Jadi ketika dalam perjalanan dari Surabaya Barat menuju ke Timur yang butuh waktu yang lama karena macet dan sebagainya, saya selalu bisa memelihara pikiran yang baik.
Nah, kemudian nanti duduk di wihara, bertemu dengan teman-teman, saya juga punya pikiran yang baik. Nah, ini tujuan saya untuk selalu berpikir baik, berbicara baik, berbuat baik, daripada kalau di rumah kadang-kadang kan saya dapat telepon, terus pikiran saya jadi tidak karuan. Wah, saya mau mendengar gini malah dapat telepon, dasar ini yang telepon ini nggak kira-kira lah. Kan saya malah jadi emosional. Nah, karena saya masih belajar. Nah, jadi itu ada tujuannya, sehingga akhirnya perjalanan yang jauh bisa Anda tempuh dengan baik. Nah, sekarang kita bagaimana nih sepanjang hidup kita ini untuk bisa berjuang dalam dhamma? Ya kita juga harus tahu tujuan. Tujuannya tadi sudah saya sampaikan, perjalanan kita memiliki ketamaan, kebencian, kegelapan batin ini sudah jauh sekali nih. Ya, ratusan tahun, mungkin ribuan tahun. Sedangkan kita mengembangkan ketamaan, kebencian, kegelapan batin, ini hanya sebentar. Tetapi di dalam dhamma, sebentar ini bukan berarti tidak bisa memotong ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Bisa. Karena kita tidak perlu seumuran yang sama. Karena kalau seumuran yang sama, dia sudah ngefur 100 tahun lebih. Ya, bagaimana kita bisa ngejar? Kan tidak mungkin. Tetapi sekarang ketamaan, kebencian, kegelapan batin ini bisa menjadi alat potong seperti pisau laser. Sehingga begitu ini perkuat, ketamaan, kebencian, kegelapan batin, dia potong. Di titik mana dia potong? Di kehidupan ini. Maka dia bisa mencapai kesucian di kehidupan ini. Perjuangannya selesai di kehidupan ini. Tapi kalau nggak bisa, misalnya Sotapana atau Sakadagami Anagami, ya di beberapa kehidupan setelah ini, baru dia bisa potong. Itu akan seperti itu. Nah, kemudian tips yang disampaikan ini adalah bahwa kita tentukan dulu tujuan hidup saya. Jadi tujuan hidup kita ini sebagai umat Buddha ngapain? Apakah saya cuma ikut upacara? Ya sudah. Kalau memang tujuannya gitu, ya seperti yang Pak Kasin sampaikan itu, ya semoga aja lah. Pokoknya saya bisa baca parita, saya hafal, ya sudahlah. Mungkin hidup saya dalam kesempatan ini saya hanya bisanya seperti itu, ya nggak apa-apa. Saya minimal bisa hafal parita supaya nanti di kehidupan mendatang saya juga masih tetap punya kesempatan untuk belajar dhamma lebih baik. Oke. Karena usia saya, karena keterbatasan saya, ya saya hanya bisa baca parita. Oke, tak apa-apa, cukup bagus. Atau, tujuan saya sebetulnya ke wihara ini ngapain ya? Ya saya cari teman lah. Karena di pekerjaan saya sudah temennya ya banyak, tapi kan lingkungannya beda sama kalau wihara. Jadi saya mau cari teman. Oh ya, enggak apa-apa. Tiap orang tujuannya kan beda-beda. Nah, jadi sekarang supaya kita mau bersemangat untuk berjuang dalam dhamma, tentukan dulu tujuan. Nah, tujuannya adalah untuk memotong ketamaan, kebencian, kegelapan batin. Nah, lalu muncul apakah rasa tidak enak tadi? Gimana nih? Apakah disadari saja? Apakah gimana ini? Ya tergantung tujuan. Kalau tujuan Anda misalnya, saya pokoknya mau fokus saja sudah. Apa saja yang bukan objek saya abaikan. Itu sama dengan kalau saya bekerja. Jadi kalau saya bekerja, misalnya, ini saya mau menyelesaikan tugas ya. Jadi di kantor ini ada pekerjaan seperti ini, maka jangan ganggu saya sampai jam pulang. Apapun juga yang kamu butuhkan, tulis saja. Nanti waktu jam pulang, jam 4 atau jam 5, baru kamu serahkan. Penting atau tidak, sudah, saya mau fokus ke situ. Nah, itu tujuan Anda. Nah, jadi Anda kerja nih, selesaikan. Selesaikan sampai jam 4, sudah beres. Apa tadi pesanannya? Ada telepon dari mana saja? Oke. Nah, tetapi Anda sekarang bisa punya tujuan yang berbeda. Misalnya, ini saya mau kerjakan, tapi tugas ini sebetulnya bisa diselesaikan dalam 3 hari ke depan. Jadi deadline-nya itu 3 hari ke depan. Kalau gitu gimana? Ini saya fokus. Nah, beberapa pekerjaan yang kamu bisa selesaikan, kamu selesaikan. Tapi kalau nggak bisa, ya kamu ngetok kantor saya. Nggak apa-apa, saya masih ada kerjaan tapi bisa ditunda. No, ini kan ceritanya beda lagi sama tadi. Tadi itu apa saja yang bukan urusan pekerjaan saya abaikan. Yang kedua, kalau memang urusan ini penting, ya sini saya urus. Karena saya masih bisa menyelesaikan pekerjaan ini untuk beberapa hari ke depan. Jadi urusanmu ini saya selesaikan dulu, sudah selesai, saya bisa lanjut kerja. Dalam pekerjaan kan bisa begitu kan? Ya, nah,
ternyata di dalam meditasi prinsipnya juga sama. Prinsip meditasi itu ada dua. Yang pertama, apa saja yang bukan objek abaikan. Jadi kita sedang pegang fokus, ya sudah. Waduh, kakinya sakit, abaikan. Pokoknya perhatikan napas masuk, napas keluar objek kita, misalnya pernafasan atau pengulangan kalimat. Semoga semua makhluk bahagia. Aduh, bosen sekali. Aduh, banyak pikiran ini tentang rumah, tentang apa. Abaikan semua. Pokoknya pusatkan pikiran pada objek. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua sama dengan pekerjaan Anda tadi. Jadi saya ada kerjaan, tapi kalau ada urusan saya bisa selesaikan. Apa tuh? Ini Pak, butuh tanda tangan loh, ini segera ini. Karena nanti barangnya akan segera dikirim. Oke, sini bawa masuk sini, saya tanda tangan, selesai. Dah, lalu saya lambung kerja. Nah itu juga salah satu versi meditasi juga seperti itu. Jadi apa saja yang bukan objek bisa dijadikan objek. Jadi ketika kita sedang fokus, kemudian fokusnya pada nafas misalnya, nafas masuk, nafas keluar, muncul pikiran tentang masa lalu atau masa depan. Nah, kita sadari ini sekarang. Pikiran ini pikiran ya, ada pikiran. Kita cukup mengenali itu sebagai bentuk pikiran, karena kita punya 6 indria. Jadi sekarang pikiran itu salah satu indria, yang lain ada pendengaran, penglihatan, dan seterusnya. Pikiran. Disadari, lenyap nggak nih? Kalau lenyap ya sudah, kita kembali ke objek. Tapi kalau nggak lenyap, beberapa saat sadari, yang penting kita tidak melekat pada objek itu. Wah, kok nggak hilang-hilang? Nah sudahlah, kembali dulu ke objek awal, napas. Terus ketika mendengar suara kresek-kresek nih, sebelah ini ngapain? Meditasi gerak-gerak aja. Kemudian kita pendengaran. Ya sudah. Dia masih tetap gerak atau ada musik nih di kampung sana atau di rumah sebelah nih ada musik keras. Kita hanya pendengaran. Sudah, musiknya tetap, tapi saya sudah tidak terlalu emosional. Nah, apa sih tadi? Mungkin depan rumah ya, atau mungkin di ruang tamu rumah kita. Anak-anak ini kenapa nyetel TV kenceng banget ya? Nah, tapi kita kemudian hanya sadari pikiran atau pendengaran. Sudah, suara TV-nya tetap, tapi kita sudah nggak perlu tahu hari ini hari apa ya, jam berapa. Kayak ini tuh acara yang paling saya sukai ini. Kita sudah tidak menganalisa itu. Disadari, kemudian ya sudahlah, terserah. Kemudian kita kembali ke fokus. Nah, jadi di dalam meditasi juga ada dua. Karena itu kalau Anda tadi tanya, ada perasaan nggak enak, disadari atau diapalkan, kembali ke objek. Ya tergantung Anda. Anda mau kembali ke objek, bisa. Itu namanya nanti pakai yang disebut apa saja yang bukan objek, abaikan. Ya, itu sama dengan Anda kerja tadi. Pokoknya saya nggak mau ngurus sampai jam tertentu, hanya urusan kerjaan saya. Karena nanti sore harus saya selesaikan. Atau Anda mau berbagi waktu. Apa? Tanda tangan. Oke, sini saya tanda tangan. Baru melanjutkan kerjaan. Itu yang tadi Anda sampaikan. Ada rasa nggak enak. Disadari sampai lenyap. Nah, apa itu? Tanda tangan. Oke, selesai, lenyap karena sudah diselesaikan. Begitu jelas? Mau jadi Bante Jaya Cito untuk saingan sama Bante Santa Cito? Ya, oke, baik. Sudah terjawab ya apa yang saya sampaikan? Oke. Ibu-ibu, belum ada yang tanya? Ya, saya izin bertanya ya Bante, perkenalkan saya Novita. Saya ingin bertanya Bante, dalam berjuang dalam Dhamma itu kapan kita harus berjuang terus, kapan kita harus membedakan antara berjuang dengan bijaksana dengan memaksakan diri Bante. Jadi kapan harus berjuang terus, kapan harus ya udah berserah aja gitu Bante. Terima kasih. Iya. Ini sebetulnya tergantung dengan tujuan. Jadi maka kita harus tentukan tujuan hidup kita ini apa. Kalau memang tujuan kita itu seperti tadi ya, sudahlah hidup ini, mungkin dalam kehidupan ini saya sudah tidak terlalu berminat ya untuk keras-kerasan begitu. Jadi ya saya semampunya lah, kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi saya. Oke, itu tujuan Anda, lanjutkan semampunya.
Orang lain ngomong, kamu ini masih muda, kok begini begitu. Ya, itu urusanmu. Mampu saya seperti ini. Kerelaan, kemoralan, konsentrasi saya, ya karena dengan berbagai urusan rumah tangga dan lain sebagainya, kemampuan saya seperti ini saja. Kalau kamu bisa lebih, anumodana, saya ikut berbahagia. Nah, tapi ada satu masa kita, ini saya merasa hidup ini pendek ya. Umur saya sudah separuh, usia rata-rata manusia ini katakanlah hanya 100 tahun lah. Mungkin bahkan jarang sekali kalau kita membaca berita yang umurnya sampai 100 tahun. Usia saya sudah sekian, tinggal pendek sekali. Saya harus berjuang nih habis-habisan ini. Nggak bisa kalau saya nunda-nunda waktu. Ya kalau saya lahir lagi sebagai manusia. Kalau saya lahir lagi tidak sebagai manusia kan hilang kesempatan saya untuk melaksanakan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Karena binatang tadi bisa punya ketamaan, kebencian, kegelapan batin. Binatang pun punya. Tetapi binatang tidak bisa dilatih untuk melatih kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Jadi, mumpung saya jadi manusia, walaupun usia saya sudah setengah umur, ini mungkin umur saya tinggal pendek, bisa 5 hari lagi, bisa 15 tahun lagi, bisa 30 tahun lagi, tapi kan hidup ini tidak pasti. Kematian itu yang pasti. Saya sekarang hidup, tapi sampai kapan saya hidup kan saya nggak tahu. Karena kematian itu pasti. Jadi bisa nanti malam saya mati, bisa 3-4 hari lagi saya mati, bisa 10-20 tahun mati. Nah, kalau seandainya saya mati nanti malam, saya harus berjuang sekarang. Habis-habisan saya harus berjuang sekarang dengan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Nah, tumbuh seperti itu. Itu yang Pak Kasim sampaikan tadi, kata semoga itu. Jadi semoga kita ngerti bahwa hidup ini tidak pasti, ini nyampe ke situ. Bahwa saya harus berjuang habis-habisan. Nah, kalau sudah berjuang habis-habisan, itu kita kemudian ya terus lah. Apakah bisa berhenti atau tidak? Berhenti atau tidak itu tergantung kita. Sama dengan Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha dikatakan beliau menyiksa diri. Di dalam tanda petik menyiksa diri 6 tahun. Kata menyiksa diri itu kan kata orang yang tidak jalankan. Orang yang jalankan mana mau menyiksa diri. Dia melakukan lebih banyak daripada orang lain. Nah, kalau sekarang Anda misalnya, hari ini saya lihat dari monitor saya, Anda adalah orang satu-satunya yang menggunakan masker. Orang lain bisa mengatakan Anda menyiksa diri. Menyiksa diri ini orang tidak ada masker kok pakai masker. Tapi kan Anda punya alasan tersendiri untuk melakukan itu. Menggunakan masker, Anda punya alasan sendiri. Dan orang lain mau ngomong itu kenapa? Karena orang lain tidak melakukan itu. Maka dia mengatakan Anda menyiksa diri. Tapi ketika Anda melihat orang lain, Anda juga bisa ngomong, itu juga menyiksa diri. Kenapa? Lah, tidak pakai masker udah di zaman kayak gini masih. Kamu tahu, lah itu kan karena kita sudut pandang yang berbeda. Orang menjadi biku, itu juga ada orang mengatakan menyiksa diri. Saya pernah mendengar sendiri itu. Jadi bukan katanya ya. Jadi saya pernah disampaikan atau mendapat informasi langsung dari orangnya. Kenapa sih Bante kok menyiksa diri? Loh, saya tidak segila itu untuk menyiksa diri saya sendiri. Saya menjadi biku karena saya happy saya menjadi biku. Lah kalau menyiksa diri kan saya sedih, menderita, terpaksa. Tidak. Sama dengan Anda menggunakan masker kan tidak merasa menderita, tidak merasa terpaksa. Anda happy aja melakukan itu. Sama saya juga menjadi biku juga sama. Nah, kenapa orang mengatakan saya menyiksa diri? Karena dia tidak jalankan. Atau dia sudah jalankan, aku nggak kuat kok kalau jadi biku. Aku baru jadi samanera 2 minggu aja saya menderita sekali. Bante bisa sampai begitu lama. Ya, karena kita kekuatannya nggak sama. Jadi kalau tadi Anda tanya kepada saya, kapan saya harus berhenti berjuang? Ya saya tidak tahu, karena itu kekuatan Anda sendiri. Sama dengan Anda bertanya,
Kapan ya Bante saya harus bisa melepas masker saya? Loh ya saya enggak tahu. Anda mau melepasnya di rumah, di wihara, di mana ya mana saya tahu. Kenapa? Karena latar belakang Anda pun seperti itu. Saya kan juga nggak tahu. Masing-masing orang yang tahu tentang dirinya sendiri. Nah, Bante kapan menyelesaikan atau Bante tidak menyiksa diri? Loh, saya tidak merasa menyiksa diri. Jadi saya tidak perlu menyelesaikan kegiatan saya menjadi biku karena saya tidak merasa menyiksa diri. Kita masing-masing beda sudut pandangnya. Jadi tugas kita memang tidak lelah berjuang di dalam dhamma. Sampai kapan? Tidak lelahnya itu. Tiap orang beda. Kan ada orang baru jalan 10 langkah aja sudah narik nafas. Lihat tangganya Idaka aja. Anda lihat beberapa orang naik tangga. Baru aduh. Lalu kita jalan santai. Tik, 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 tik. Aduh Nik, kamu kok kuat sekali tuh Nik. Wah iya loh, ya kita kan beda. Jadi terus orang itu tanya, nah kapan kamu berhenti? Loh ya untuk apa saya berhenti? Oh saya kuat jalan sampai atas. Nah kemudian kita tanya sama dia, lah ngapain kamu berhenti? Ayo dong jalan. Aduh nanti. Kamu jalan duluan aja. Tiap orang beda. Tapi perjuangan itu, ya katanya Pak Kasim tadi, kita butuh semoga. Itu kenapa? Karena tiap orang nggak sama. Ada orang yang menganggap, ini sudah perjuangan keras saya. Kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Bahwa saya berlatih meditasi setahun sekali waktu Waisak itu sudah bagus banget daripada tidak. Oh ya sudah, tidak apa-apa. Itu haknya dia. Kita tidak bisa ngomong salah juga. Saya tidak melakukan itu. Kamu melakukan itu juga bukan berarti salah. Cuman saya tidak sesuai dengan yang kamu lakukan. Nah kita ada... Wah saya latihan ini kalau sebulan dalam dhamma menjelang Waisak saya latihan meditasi dan saya latihan juga atasila. Oh ya bagus, itu saya nggak kuat, saya hanya bisa waktu Waisak saja meditasinya dan atasila. Ya enggak apa-apa. Oh kalau saya ya setiap bulan saya melakukan tanggal 1, tanggal 8, tanggal 15, tanggal 23 Uposatha itu saya selalu meditasi dan jalankan 8 sila. Wah kalau saya nggak kuat, oh ya tiap orang beda-beda. Jadi kita jangan menggunakan ukuran orang untuk mengukur diri kita, juga kita jangan mengukur diri kita untuk mengukur orang lain. Karena kita jalannya masing-masing. Tapi berjuang itu pasti, sampai kapan? Sampai kita merasa nggak tahan. Pangeran Siddhartha waktu 6 tahun itu kan juga gitu, beliau berpuasa habis-habisan. Wah, teman dia 5 kan merasa senang sekali. Wah, ini puasa yang hebat sekali nih. Kita harus jadi temannya dia nih. Supaya kalau dia mencapai kesucian, wow, kita menjadi pendukung yang pertama. Jadi 5 pertapa ini kan nemeni beliau. Berpuasa habis-habisan sampai pegang perut jadi kepegang punggungnya dan seterusnya itu. Tapi kan akhirnya beliau jatuh. Jadi waktu jalan bisa jatuh karena puasanya terlalu kuat dan menerima bubur dari Sujata. Nah, jadi buburnya dikonsumsi. Temennya mengatakan, wah ini perjuangannya sudah berhenti. Tinggal aja lah. Tinggal. Nah, jadi 5 pertapa ini meninggalkan Pangeran Siddhartha. Tapi Pangeran Siddhartha nggak pusing itu. Ya, Bodhisattva ini, ya sudah kalau memang 5 mau pergi, ya silakan. Saya perjuangannya seperti ini. Jadi bukan karena orang lain, saya harus berpuasa habis-habisan, sampai badan saya hancur, sampai saya mungkin tidak karu-karuan, karena orang lain. Bukan. Ya, saya sudah cukup, ya sekarang saya mengkonsumsi susu ataupun mengkonsumsi bubur ini. Orang lain mau pergi, nggak menghargai perjuangan saya, itu urusan dia. Tapi saya akan buktikan bahwa saya mampu dengan perjuangan ini mencapai kebudaan. Nah, akhirnya beliau kan menggunakan jalan tengah. Ya, makan secukupnya, kemudian latihan meditasi, melatih kesadaran setiap saat, dan akhirnya beliau mencapai kesucian. Bukan karena orang lain, karena dirinya sendiri. Menjadi diri sendiri. Nah, kemudian Bodhisattva Siddhartha yang telah menjadi Buddha ini mencari 5 pertapa.
Si 5 pertapa itu kan dari jauh, itu kan pertapa Gotama yang sudah makan itu kan, kita abaikan aja lah. Buddha Gotama tidak pusing dengan pandangan seperti itu, datangi aja. Datangi dan kelihatan bahwa wibawa Pangeran Siddhartha yang telah menjadi Buddha ini demikian luar biasa. Maka kelima pertapa ini seolah-olah tanpa disuruh, tanpa terdorong untuk melayani. Dan akhirnya beliau membabarkan dhamma dan kelima pertapa ini menyadari bahwa wah ini pertapa yang kita ikuti ini sudah beda sama dulu, kualitas batinnya sudah mencapai kebuddhaan. Dan akhirnya kan menjadi muridnya. Nah ini menjadi diri sendiri. Nah jadi kita, orang lain kan perjalanannya beda-beda. Sama dengan naik tangga tadi, ada yang jalannya pelan, ada yang jalannya kencang, ada yang bisa harus berhenti 3 langkah, ada yang bisa langsung. Tiap orang beda. Demikian pula perjuangan kita beda. Makin lambat kita berjuang, makin jauh perjalanan hidup kita. Makin keras kita berjuang, makin pendek kehidupan kita bisa kita selesaikan. Mumpung kita jadi manusia, mumpung kita masih hidup, berjuanglah semaksimal mungkin. Sehingga kalau bisa ya kehidupan ini bisa diselesaikan atau beberapa kehidupan ke depan. Nggak bisa, ya bertekadlah lagi menjadi manusia yang punya kesempatan untuk praktek dhamma. Begitu? Ya, apa tadi? Novi? Ya. Terima kasih. Selanjutnya. Sukihoto Bante, saya Yorin yang dulu waktu ODM di bawah bimbingan Bante sambat ngantuan. Iya. ODM? Iya pernah di Edaka ODM 1 kali online. Oh, oke. Ya masih ngantuan Bante. Masih ngantuan, normal. Kurang tidur. Ya, oke. Oke, saya berusaha menyampaikan ini agak pelan karena sambil menata kata biar tidak salah ucap dan tidak disalahpahami juga. Saya ini sebagai mbak-mbak yang masih newbie di belajar dhamma karena baru 2 tahunan di wihara, masih banyak yang harus saya pelajari. Di sini juga rutin kebaktian, kemudian setiap ada kegiatan meditasi ikut, baca buku dhamma juga, kemudian mendengarkan dhamma di YouTube juga. Banyak yang saya lakukan termasuk yang mungkin di luar kegiatan yang bukan berkaitan secara langsung, di luar juga saya mengikuti kegiatan. Nah, di kegiatan luar itu justru apa yang saya pelajari ini akhirnya diuji Bante. Salah satunya adalah mungkin bertemu dengan orang yang tidak sepaham atau sependapat atau saya kurang sreg lah istilahnya. Mungkin dalam kegiatan itu saya merasa orang ini koordinasinya kurang atau ada hal yang saya itu dilibatkan dalam konflik yang sebenarnya bukan konflik saya, pertengkaran-pertengkaran yang saya merasa ini tidak perlu untuk saya ketahui dan hal-hal yang saya lakukan di luar ini yang walaupun sebenarnya tujuannya adalah berbuat baik, tapi ketika saya mulai dilibatkan dalam konflik-konflik yang harusnya saya nggak terlibat, itu saya merasa capek sekali. Karena capeknya tuh gini, saya dulu di lingkungan yang lama itu terbiasa mendengar suara-suara yang negatif. Kalau ada orang bertengkar, saya juga harus, ini musuhku ya, kamu juga harus ikut musuhi ya, kamu harus ikut nggak suka ya, kan ada tipe orang seperti itu. Nah, ketika saya menghadapi situasi seperti itu lagi, yang saya rasakan bukan marah tapi lelah Bante. Karena ya daripada saya buang-buang waktu untuk hal yang seperti ini kan tidak berguna juga. Kan bisa saya habiskan untuk belajar dhamma dan yang lain-lain. Dan mungkin saya juga punya kok banyak kegiatan lain yang juga berbuat baik. Nah, saya bingungnya itu seperti ini. Kalau saya menarik diri dari lingkungan yang kegiatan yang ini, yang di luar ini, karena saya merasa ini terlalu melelahkan dan membuang-buang waktu, apakah itu sudah tepat? Di sisi lain saya merasa jangan-jangan ini karena kebencian,
Karena saya tidak suka dihadapkan situasi seperti ini dan ketamakan karena saya berharap semuanya tuh baik-baik aja, lancar-lancar saja. Atau jangan-jangan karena saya sombong, sok iye, merasa wah aku harusnya belajar dhamma aja lah gini. Orang lain kayak gini. Padahal kalau dibilang sombong juga yang saya rasakan tuh lebih ke saya tuh capek loh ngadepi kayak gini tuh. Seperti itu Bante. Jadi, yang mau disampaikan, yang mau ditanya, atau saya cukup menanggapi tanyakan aja? Gini, apakah pilihan saya kalau saya menarik diri dari kegiatan yang orang-orangnya membuat saya lelah itu lebih cocok? Karena memang itu yang saya rasakan. Atau ya harusnya kalau kamu belajar dhamma ya harusnya dipraktekkan sekalian ya ngadepin orang yang bikin capek ya harusnya mbok terabas saya buat ini apa melatih yang kamu pelajari seperti itu Bante. Mana yang lebih tepat? Baik. Ya, jadi belajar dhamma itu tidak ada umurnya ya. Jadi Anda bisa mengatakan, wah 2 tahun itu sebentar, tidak ada. Karena mungkin di 2 tahun ini, kehidupan ini Anda 2 tahun belajar dhamma. Tetapi kita kan tidak tahu di kehidupan-kehidupan sebelumnya. Karena itu senioritas di dalam dhamma itu bukan karena berapa lama Anda sudah kenal dhamma. Wah, kalau Anda kenal dhamma misalnya baru 2 tahun, sedangkan mungkin di teman-teman Anda di wihara yang sekarang ada pun ada yang jauh lebih lama dari Anda, bisa 20 tahun dan sebagainya, lalu dia menjadi lebih senior. Tidak. Senioritas di dalam dhamma itu adalah seberapa banyak orang melaksanakan dhamma. Jadi kalau orang itu semakin baik, sebetulnya itu adalah semakin senior. Jadi bukan karena lamanya, tapi karena manfaatnya dhamma untuk dia apa? Ketamaan, kebencian, kegelapan batinnya menjadi lenyap. Nah, itu dia menjadi senior. Bukan umur. Karena itu Anda tidak perlu menganggap bahwa, ya saya baru belajar 2 tahun. Tidak perlu pokoknya pandangan itu. Karena yang penting Anda harus berjuang dalam dhamma itu. Nah, kemudian sangat bagus ya, Anda mendapatkan informasi dari banyak hal selain ikut puja bakti, meditasi, ya, buku-buku, kemudian nonton YouTube, ikut diskusi-diskusi, ikut ODM juga, ya walaupun ngantuk misalnya yang tadi disampaikan, ya tidak apa-apa, itu normal aja, orang ngantuk tuh tidak salah kok. Semua orang bisa ngantuk, kalau nggak ngantuk malah penyakit, karena tidak bisa tidur, ya. Nah, tapi kebanyakan tidur juga penyakit juga sih. Nah, kemudian kalau sekarang di luar, di dalam pergaulan Anda merasa dhamma diuji. Kata diuji itu bagus. Karena diuji itu berarti Anda mau lulus atau mau nggak lulus, kan ujian. Kalau Anda lulus berarti Anda meningkat. Kalau nggak lulus ya berarti Anda punya kesempatan belajar ulang. Kan seperti itu. Jadi Anda menggunakan istilah diuji dhamma Anda. Saya cocok itu. Walaupun sebetulnya diuji itu berarti ada si penguji. Kan diuji adalah kalimat pasif. Berarti ada tokoh yang menguji. Ya, tapi dalam dhamma sebetulnya tidak ada tokoh yang menguji. Tapi oke lah, saya sepakat dengan istilah Anda. Jadi sebetulnya mungkin lebih istilahnya di dalam kehidupan sehari-hari pemahaman dhamma Anda teruji. Jadi apakah teruji untuk bisa sungguhan nih, saya ngadepi semua ini bisa beres nih. Atau capek sekali nih, apalagi ini bukan urusan saya, kenapa saya begini? Kita di dalam dhamma sebetulnya kita kan tadi belajar 3 hal tadi ya. Kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Karena kita menyadari ketamaan, kebencian, kegelapan batin itu milik semua makhluk. Bukan cuma manusia saja, semua makhluk. Jadi ketika kita sudah mengerti semua makhluk itu problemnya adalah ketamaan, kebencian, kegelapan batin, dan kita sekarang menyadari adanya kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi, maka sebetulnya menghadapi lingkungan kita itu, kita harusnya tahu sumbernya. Anda tadi sudah sedikit menyinggung. Jadi ketika kita,
aku kok jadi dianggap harus jadi ngegeng sama dia ya. Dia musuhan sama si A, kemudian aku juga harus ngegeng. Kita tahu, oh itu kebencian. Saya mau ditanamkan kebencian, padahal saya mengembangkan kerelaan. Nah, kalau gitu, Anda bisa, kalau orangnya mau diajak ngomong, orang itu diajari ada nasihat. Sudahlah, abaikan aja lah. Kamu dibenci itu juga sebetulnya merupakan satu hal yang, ya boleh kita katakan begini. Kalau di dalam Dhamma ya, kita itu punya karma buruk itu seperti kita sedang membawa ransel berisi batu. Jadi karma buruk kita itu, aduh, berat sekali ya punggung saya ini. Karena ranselnya isinya batu. Kemudian kita misalnya diajari untuk berbuat jahat atau mungkin orang menjahati kita. Sudah kamu sok baik, sok suci, apa, gini-gini. Sebetulnya dia sedang mengambil batu kita. Mengurangi buah karma buruk kita. Tapi kita jadi emosi. Kamu dikasih tahu Dhamma malah nggak bener ini. Kita berarti mengambil batunya dia untuk dimasukkan sini. Jadi akhirnya kita ini saling bertukar batu, bertukar beban, dan kita tidak berkurang. Nah, kalau kita pelaksanaan Dhamma kita teruji di dalam masyarakat, maka akhirnya kita tahu, oh ini sedang ngambil batu saya. Sudahlah, abaikan aja. Nah, kita kemudian memberikan nasihat. Memberikan nasihat itu sebetulnya kita membuat karma baik. Mengumpulkan uang saku. Jadi misalnya, ini ya, kita sudahlah. Kamu dimaki kayak gitu, ya. Dia kan sebetulnya curhat sama kita. Yang Anda sampaikan seolah-olah kalau orang musuhan, kemudian kita diajak musuhan. Sebetulnya dia curhat. Supaya kita memusuhi dia, memusuhi musuhnya dia itu, kemudian kita ngomong lah untuk apa, kita harus seperti itu. Biar yang jahat, ya karena apa? Karena dia belum memahami apa maksudnya kita. Orang jahat itu sebetulnya karena dia tidak memahami maksud kita. Ya kalau sekarang kita bisa jelaskan ya bagus, kalau nggak bisa ya tunggu waktunya. Itu seandainya dia bisa diajak ngomong. Tapi kalau sampai nggak bisa diajak ngomong, kamu nggak tahu dasar kamu ini sok-sokan gini, ya kita diam aja dulu, kita terima dulu sampai dia selesai. Nah sudah selesai kemudian oke lah, memang sikapmu ya begitu, bisa dimaklumi sih. Tapi apa ya, kita tidak capek sih seperti itu. Jadi kita memberikan nasihat, masukan itu tidak harus menentang orangnya. Anda capek itu karena Anda berusaha menentang. Jadi aku nggak suka digitukan, Anda menentang. Nah, tadi Anda sampaikan ada kebencian, karena Anda benci dengan, kenapa sih saya mesti dilibatkan? Dan Anda ingin zona nyaman. Jadi zona nyaman yang, kalau aku nggak dilibatkan, kan aku nggak ngurus, berarti aku bisa happy. Anda nggak ngurus pun, Anda bisa berurusan dengan pikiran Anda. Karena pikiran Anda itu selalu akan bertemu dengan yang nggak disuka dan berpisah dengan yang disuka. Itu hanya objek-objek luar aja, di dalam batin Anda juga ada. Nah, jadi sekarang, apakah saya perlu menarik diri menghadapi lingkungan seperti itu? Tergantung kekuatan Anda. Kalau Anda kuat, hadapi. Tidak usah menarik diri. Ini Anda sedang teruji. Apakah Dhamma yang Anda pelajari selama ini memang bermanfaat untuk menenangkan pikiran Anda. Tapi kadang Anda merasa lelah, Anda mundur sejenak. Mundur sejenak, nanti mempersiapkan diri untuk maju lagi. Nah, atau Anda punya konsep. Saya kan punya pengertian tentang kerelaan, kemurahan, dan konsentrasi. Kenapa nggak saya bagikan kepada mereka dalam bahasa sehari-hari, sehingga mereka menjadi lebih tenang. Karena itu saya termasuk berbagi, termasuk saya mengumpulkan uang saku saya untuk perjalanan jarak jauh. Ransel di punggung saya yang berat ini harus saya bawa. Nah, tetapi juga uang saku harus saya juga buat. Jadi hentikan kejahatan, jadi ranselnya jangan ditambah batu lagi, tambah kebajikan, yaitu mengumpulkan uang saku. Sehingga perjalanan kita berjuang di dalam Dhamma itu
Lama-lama uang saku kita banyak, jadi jalannya lebih lancar, kita bisa beli sepatu, beli payung, ya beli makanan di jalan, artinya uang saku kita banyak, kita punya kesiapan mental yang lebih bagus, kemudian juga batunya ini lama-lama juga habis, karena kita bisa tinggalkan di beberapa tempat dengan kesabaran kita, dengan maaf kita, dengan pengertian kita, itu kan akhirnya batu kita berkurang. Akhirnya ranselnya kita berkurang isinya, perjalanan jauh bisa kita selesaikan, yaitu perjuangan di dalam dhamma. Kapan harus maju, kapan harus mundur, kapan harus berhenti, tentu hanya kita yang bisa menentukan, karena kekuatan tiap orang tidak sama. Cuman kalau saya menyarankan, maju sampai maksimal. Hadapi sampai Anda merasa, ternyata problem yang mereka ciptakan itu, bagi saya bukan satu problem. Kalau Anda bisa seperti itu, wah, pengertian dhamma Anda sungguh-sungguh teruji. Dalam 2 tahun Anda belajar dhamma, Anda bisa memahami itu. Berarti dulunya Anda sudah banyak belajar dhamma. Ini hanya mematengkan aja. Makanya di zaman Sang Buddha, banyak sekali orang yang belajar dhamma, sekali mendengar Sang Buddha kok langsung mencapai pencerahan. Kenapa? Karena dia sudah mengumpulkan dari pelajaran yang dulu-dulu. Itu yang membuktikan bahwa bukan karena lamanya. Lamanya belajar dhamma itu ada yang namanya Dewadatta. Itu lama sekali. Karena beliau salah satu saudara juga sama Sang Buddha dan dia menjadi biku. Sampai mati dia masih tetap jahat. Tapi di beberapa kisah, seperti tadi 5 pertapa, salah satunya itu begitu mendengar dhamma langsung mencapai pencerahan. Kenapa? Karena dia sudah lama mempersiapkan ini. Jadi sebentar pun bisa mencapai pencerahan. Lama pun belum tentu mencapai pencerahan. Karena senioritas di dalam dhamma bukan karena lamanya dia mengenal dhamma, tapi berapa cepat dia bisa sukses di dalam pelaksanaan dhamma untuk mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin dengan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Jelas itu? Ya, jelas Bante. Anumodana Bante. Terima kasih. Baik. Anda mendengar penjelasan saya tidak mengantuk? Enggak Bante. Aman. Hari ini berarti, ada UDM juga. Berarti ada kemajuan. Bagus sekali. Baik, kami beralih ke pertanyaan dari YouTube ya Bante. Dari Bapak Edward Huang dari Medan. Ada ungkapan dunia hancur karena diamnya orang baik. Jadi bagaimana cara seorang Buddhis memberikan inspirasi dan motivasi untuk lingkungan yang toksik agar tidak lelah berjuang dalam dhamma? Ya, ini sebetulnya mirip dengan yang barusan ditanyakan ya. Jadi kadang-kadang kan kita lelah ya, gimana ini? Nah, salah satu hal yang, kalau tadi kan saya sampaikan kita berusaha menjelaskan kepada lingkungan kita yang toksik itu tadi ya. Tadi istilahnya kan, kalau mereka punya permusuhan, kita ya maunya ditarik ke mereka. Sebetulnya itu ya toksik itu. Nah, tadi saya sampaikan bahwa ya kita masuk ke dalam di dalam pelaksanaan dhamma ini supaya teruji apa yang sudah kita pelajari dan sudah kita praktekkan ini bisa teruji di dalam realitanya. Tetapi kadang kita juga lelah. Kalau sudah lelah itu apa yang harus kita lakukan? Tadi saya sampaikan mundur. Mundur itu bukan berarti kita kemudian tidak berhubungan dengan mereka. Cuman kita membuktikan bahwa saya sebagai contoh orang yang melaksanakan dhamma, saya bisa memperoleh kedamaian di dalam pikiran saya karena saya bisa mengembangkan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Jadi, dalam hal ini kita menjadi percontohan. Kalau kita sudah tidak mampu untuk mempengaruhi orang lain, jadikanlah diri kita sebagai contoh. Pertama kan kita nasihati, karena tadi benar ya, jadi dunia bisa hancur karena orang baik itu diam saja melihat kejahatan. Nah, jadi tadi saya sampaikan juga bahwa kita berusaha menasihati dulu kalau dia mampu dan mau mendengar. Tapi kadang-kadang nasihat kita itu ditanggapi secara negatif. Sok sucimu kamu ini baru belajar dhamma aja kegayaan. Apalagi orang yang kita nasihati itu adalah yang lebih senior daripada kita.
umurnya mungkin paman kita, mungkin kakek kita, atau siapa saja, kadang-kadang kita nasihati, kamu apa masih muda aja sok-sokan, kamu belum ada di sini, saya sudah ngerti banyak hal dan seterusnya dan seterusnya. Mereka mengeluarkan otoritasnya. Nah, kita kemudian, waduh, saya tidak bisa nasihati. Oke, kalau saya tidak bisa nasihati, bisa nggak saya cari orang lain yang bisa didengar nasihatnya sama dia? Jadi, di dalam dunia ini kita ada orang yang biasanya kita turuti. Kalau umat Buddha salah satunya misalnya Sang Buddha itu yang kita turuti, sehingga kita bisa ngambil beberapa khotbah Sang Buddha yang misalnya, coba dengarkan tuh, ada kan dulu riwayat Sang Buddha yang begini-begini. Nah, itu termasuk orang yang bisa kita turuti. Nah, demikian pula orang lain. Kalau kita tidak punya otoritas untuk memberikan penjelasan kepada orang lain, carilah orang yang punya otoritas. Misalnya, ada orang yang pemarah. Kemudian kita nasihati dia malah marah. Tambah marah karena kita dianggap sosokan. Oke. Kalau gitu gimana? Kita cari orang yang dia dengarkan itu siapa? Oh, mungkin ayahnya dia. Oke. Atau teman karibnya dia. Oke, kalau gitu kita pesen sama teman karibnya dia, tolong dinasihatilah dia, jangan marah-marah, kasihan sama keluarganya. Kalau pulang kerja terus marah-marah, kan kasihan pasangan hidupnya. Nah, jadi teman karibnya ini nasihati. Karena dia teman karib, dia mau mendengarkan, mungkin dia mau berubah. Jadi, dunia hancur karena orang baik diam. Itu bukan diem saja, tapi orang baik bisa mencari cara untuk dia bisa menyampaikan informasinya kepada orang-orang yang mungkin dianggap kurang baik itu. Ini adalah cara yang kedua. Ya, cara pertama nasihati sendiri, cara kedua mencari significant others atau orang yang dianggap layak oleh orang tersebut, oleh yang bersangkutan untuk didengar nasihatnya. Ya, dalam banyak kasus kadang-kadang saya juga sering mendapat pengalaman seperti itu. Suami istri datang ke wihara, kemudian dia tanya, istrinya tanya, Bante, laki-laki kalau nggak kerja itu baik nggak Bante? Masa istri yang kerja terus laki-laki pengangguran di rumah itu baik nggak Bante? Lah saya kan jawab secara logika toh. Ya tentu suami kan punya tanggung jawab juga ya, perlu bekerja nanti supaya bisa membahagiakan istri, walaupun mungkin penghasilannya nggak sebesar istri, tapi kan kalau bisa mungkin hanya membelikan makanan kecil lah kepada istri, mungkin itu juga sudah cukup menghargai. Jawabannya kan netral. Istrinya langsung mengatakan, tuh dengerin tuh kata-kata Bante, tuh dengerin. Apa yang dia maksudkan dengan cara itu? Langsung saya ngerti, ini di rumah sudah banyak nasihat nih. Dinasihati begitu suaminya nggak mau, pokoknya males-malesan. Mungkin dia sudah nyuruh bapaknya juga, mertuanya maksudnya kan, jadi bapaknya si suami tetap nggak mau nurut, tetap males-malesan. Nah, mungkin dia sering dengarkan saya atau nonton YouTube saya, mungkin saya dianggapnya sama dia layak dipercaya, layak didengar nasihatnya, nah dia bawa ketemu untuk dikatakan di depan saya, tuh dengerin kata Bante tuh. Jadi laki mesti gini. Artinya apa? Dia menggunakan saya untuk menasihati. Kenapa? Karena dia sudah nggak mampu. Jadi bukan karena dia orang baik yang diam, tidak. Dia orang baik yang sedang mencari cara untuk menasihati. Anda tentu juga pernah mendengar seperti itu. Anda mungkin juga pernah mengalami seperti itu. Jadi teman Anda tanya dan akhirnya teman Anda mengatakan, tuh dengerin tuh. Kalau orang lain ngomong ya gitu itu. Itu Anda berarti Anda dianggap orang yang punya otoritas untuk menjelaskan kepada si orang yang bersangkutan tersebut. Nah, setelah kita bisa menjelaskan, tapi kalau tidak bisa ya kita pinjam orang lain, nama kita, orang lain, atau kalau kita karena kita nggak bisa ketemu Sang Buddha, langsung kita mengatakan menurut Sang Buddha, di dalam buku, di dalam khotbah Sang Buddha tentang ini, itu adalah begini. Itu sebetulnya kita pinjam nama Sang Buddha untuk dipakai menjelaskan. Kemudian yang ketiga adalah kita menjadikan diri kita sebagai contoh. Jadi
Kita tidak bisa nasihati, tapi jadikanlah kita contoh. Jadi kita contoh yang baik karena melakukan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Sehingga orang melihat, loh, kok kamu sekarang jadi baik loh. Dulu ingat saya tuh kamu tuh pemarah loh. Sekarang kok kamu jadi sabar nih, gimana? Saya ini pemarah, masih emosi ya saya sama orang-orang gitu. Jengkel sekali saya. Masa orang ngomongnya seenaknya, kelakuannya seenaknya, kamu kok sekarang bisa sabar? Nah, kita sudah menjadi contoh. Baru kita menjadi orang yang layak bagi dia untuk didengar. Tadi pertama kita nggak layak. Ya, kamu cah anak kecil aja ngomong macem-macem. Jadi kita pinjam orang. Tapi pinjam orang kok nggak ketemu juga yang cocok. Ya sudah, kita sendiri pokoknya saya jalani yang terbaik. Sehingga orang akhirnya, kamu kok bisa sabar ini dari mana? Ya, karena kan saya mengembangkan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Apa itu? Nah, dia dijelasin pelan-pelan. Dan akhirnya dia bisa terima. Nah, jadi dengan lingkungan yang toksik pun juga begitu. Kalaupun kita tidak bisa nasihati, ya kita minimal jangan jadi orang yang toksik juga. Jadi kita diem. Mereka ngomong kan kita tidak bisa. Kalau kita bisa ninggalkan lingkungan itu, ngobrol mereka, ngerti nggak kamu bahwa si A itu gini. Kita kalau bisa ninggalkan itu bagus. Tapi kalau nggak bisa, gimana? Menurut pandangmu? Kadang-kadang kita ya tadi seperti dikatakan tuh capek. Karena kita dengerin, ya sudahlah saya di sini tanggung daripada saya pulang ya. Dengerin, si A gini-gini. Kadang-kadang kita ditanya, gimana pendapatmu itu? Kalau si A, aduh, sudah tidak dengerin ditanya pendapat. Dasar ini orang yang jebak juga. Terus kita paling jawabnya ya netral. Ya tiap orang beda-beda lah. Mungkin pandangan kita yang terlalu berharap sama dia, jadi kita menganggap dia itu jahat. Sudahlah kalau bagi kita sebetulnya jawabannya adalah berdasarkan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi tadi. Dengan tidak dengarkan apapun, tapi kita bisa nasihati. Nah, jadi akhirnya kita jangan menambah toksiknya. Biasanya karena ego kita, ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin, kita nambahin toksik. Ini coba Anda perhatikan baik-baik di pergaulan Anda. Kadang kita nggak nyadari. Kamu tahu nggak si A itu jahat? Kamu baru tahu jahatnya segitu. Saya tak lebih tahu, saya itu teman kecilnya dia. Wah, dia itu loh, kita malah jadi lebih toksik daripada ya orang. Orang itu hanya ngomong, dia itu penipu ya. Kamu kenal dia itu baru berapa lama? Dia penipu gitu. Saya ini teman kecilnya dia. Wah, dia orangnya bukan cuma penipu. Dan juga bukan cuma dia, adiknya, kakaknya, bapak, mamanya. Aduh, dia itu resep keluarga penipuan itu. Loh, kita malah nambahi toksiknya. Itu apa artinya? Bahwa kita tersesat di lingkungan yang toksik. Memang berarti kita salah pergaulan. Jadi ibaratnya kertas untuk membungkus sampah ya kertasnya jadi bau. Kita salah pergaulan. Tapi kalau kertas ini untuk membungkus dupa kan jadi baunya wangi. Wah, saya belum kuat nih ngurusi yang toksik, saya harus mundur. Tapi kalau kita sudah kuat, kita diam aja. Gimana menurut pendapatmu? Sudahlah, itu kan karena kita berharap terlalu banyak. Nah, kita mulai bisa nasihati. Kalau nggak bisa nasihati, ya sudah, saya nggak mau mikiri orang-orang kayak gitu. Ya kita diem. Jangan menambah toksiknya itu. Ya, itu sikap-sikap kita menghadapi lingkungan kita yang toksik. Jadi boleh diem, boleh cari orang lain, atau kita menjadi percontohan, menjadi orang yang tidak toksik. Saya kira demikian jawabannya dari tempat yang jauh ya. Edward Huang ini orang Medan ini, tahu saya. Jadi cukup jauh, dan ini berarti acara ini diikuti sampai ke Medan. Luar biasa. Baik, satu pertanyaan terakhir ya Bante. Oke. Silakan. Wandami Bante, saya Doni, izin bertanya Bante. Bante tadi menyebutkan soal kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Nah, ketika banyak di masyarakat itu, ketika kita berjuang dalam dhamma ini, dalam konsentrasi, misalnya bermeditasi seperti itu, beberapa kita temui itu ada orang itu yang memang misalnya ikut
retreat meditasi itu baik sekali gitu Bante. Ya katakanlah memiliki jam terbang yang baik, yang tinggi gitu Bante dalam bermeditasi. Konsentrasinya, pengendalian dirinya itu baik sekali begitu Bante. Tapi ketika setelah retreat meditasi itu dalam kehidupan sehari-hari itu kurang memiliki pengendalian diri Bante. Kurang mengendalikan dirinya seperti pada saat dia retreat meditasi atau bermeditasi itu sendiri Bante. Nah, yang saya tanyakan itu tipsnya bagaimana Bante agar apa yang dia lakukan pada saat bermeditasi, pada saat mengikuti retreat meditasi dengan baik itu dapat teraplikasi di kehidupan sehari-hari Bante. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih Bante. Baik, jadi begini ya. Di dalam masyarakat, kadang juga kita juga punya konsep yang mungkin mirip seperti itu. Waktu kita latihan meditasi itu mantap baik. Tapi di kehidupan sehari-hari agak ngaco. Nah itu yang tadi sampai ada yang mengatakan, waduh percuma lah kamu meditasi, kamu masih kasar sekali omonganmu, pemarah lah, apalah. Itu kan tadi konsepnya mirip seperti itu kejadiannya. Jadi kadang-kadang kita juga, wah kok gini ya. Nah, nomor satu sebetulnya ya kita harus menyadari bahwa kalau kita si pelaku ya, kalau kita si pelaku yang kita meditasi hasilnya baik, konsentrasinya tinggi, tapi masih di kehidupan sehari-hari kita merasa masih banyak kekurangan, itu kita butuh waktu untuk berubah. Karena tadi saya sudah sampaikan, ketamaan, kebencian, kegelapan batin kita ini sudah terbawa dari ribuan tahun yang lalu mungkin, sedangkan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi itu mungkin baru berapa lama lah kita belajarnya. Jadi kita berusaha menerima kenyataan, berdamai dengan diri sendiri bahwa saya ini memang masih dalam proses belajar. Tapi sekarang bagaimana kalau kita juga melihat orang lain? Jadi dia ini hebat loh. Wah, pelaku meditasi yang hebat, dia latihan di banyak tempat untuk waktu yang lama. Kadang-kadang dia masa puasa aja 3 bulan dia latihan meditasi di sana, di sini. Semua tempat sudah pernah dia jalani dan lain-lain. Tapi kok kehidupan sehari-hari ngaco ya? Nah, kita satu memaklumi bahwa dia sedang belajar. Itu sama dengan diri kita. Jadi kita juga berdamai dengan dia bahwa ini masih belajar lah, maklumi aja. Namanya juga orang masih banyak ketamaan, kebencian, kegelapan batin. Tapi nomor 2 adalah bahwa kita atau orang itu juga kadang kita tidak bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang tadi Anda sampaikan paling akhir tadi. Jadi meditasi itu sebetulnya di tempat pelatihan itu adalah latihan meditasi. Huruf besar latihan. Ya, caps lock itu, huruf besar semua, latihan di blok lagi, di bold, latihan meditasi. Bukan meditasi yang sesungguhnya. Karena meditasi yang sesungguhnya itu justru di kehidupan sehari-hari. Maksudnya gimana ini? Kalau di tempat pelatihan meditasi, kita diajarkan, misalnya, ayo coba duduk meditasi. Apa objeknya? Napas masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Nah, tadi Anda katakan konsentrasinya bagus, pencapaiannya bagus, mantap. Artinya apa? Cepat pegang objek, tahan lama. Itu konsentrasinya bagus berarti. Kemudian meditasi jalan, kanan kiri. Wah, konsentrasinya bagus, cepat pegang objek, tahan lama. Oke. Nah, sekarang di kehidupan sehari-hari dia lupa bahwa ini sebetulnya adalah latihan meditasi yang sebenarnya. Istilah tadi adalah teruji damanya itu justru di kehidupan sehari-hari. Yaitu bagaimana sekarang? Kalau tadi dilatih dengan napas masuk dan napas keluar, disadari sebetulnya di kehidupan sehari-hari berusaha menyadari apa saja yang sedang kita lakukan dan ucapkan dan pikirkan. Kemudian waktu jalan kanan kiri, sebetulnya itu latihan untuk menyadari apa yang kita pikirkan, ucapkan, dan lakukan. Jadi selama latihan kita menggunakan tubuh kita, napas kita, kemudian langkah kaki kita untuk mengembangkan kesadaran
Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan kegiatan kita sehari-hari itu untuk latihan menyadari hidup adalah saat ini. Nah, ketika orang tidak bisa menghubungkan latihan meditasi dengan aplikasi sehari-hari, maka di kehidupan sehari-harinya dia pasti bergejolak, tidak karu-karuan. Karena dia lupa bahwa latihan meditasi itu hanya di tempat latihan, tapi praktek meditasi ada di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi tipsnya bagaimana sekarang supaya kita bisa pakai, yaitu tanamkan di dalam diri bahwa pelatihan meditasi di manapun tempatnya itu hanya latihan. Itu sama dengan kalau Anda belajar mobil, kan ditulis juga di belakang mobil itu ditulis latihan. Ya, Anda akan baca itu huruf besar semua, di caps lock semua, huruf besar di belakang latihan. Nah, Anda tidak bisa menggunakan mobil itu untuk di kehidupan sehari-hari, itu hanya untuk latihan. Yang paling penting ketika Anda lepaskan dari mobil yang ditulis latihan itu, tapi dipakai di kehidupan sehari-hari. Kalau Anda pakai ke mobil tanpa tulisan latihan, tapi Anda tetap pelan-pelan, kemudian ratingnya kanan, beloknya kiri, dan lain-lain, ya pasti ketubruk mobil yang lain. Tapi kalau ditulis latihan, rating kanan, belok kiri, orang maklum, oh namanya masih latihan. Nah, jadi kita waktu bermeditasi itu, di tempat meditasi ya seperti kita menggunakan mobil tulisan latihan. Tapi ketika di kehidupan sehari-hari kita sudah menggunakan, mengaplikasikan kemampuan nyetir kita itu untuk nyetir mobil dari jalan tanjakan, jalan tol, jalan turunan, jalan macet dan sebagainya, kita sudah memahami prinsip-prinsip dasar di dalam nyetir kendaraan. Demikian pula ketika kita pelatihan meditasi, kita belajar mengendalikan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Begitu kita ngerti prinsip-prinsipnya, kita gunakan di kehidupan sehari-hari agar mencapai kebahagiaan di dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk diri sendiri maupun lingkungan. Karena itu, jangan lelah untuk berjuang di dalam Dhamma, karena berjuang di dalam Dhamma minimal kita memperbaiki diri kita sendiri, pikiran, ucapan, dan perbuatan. Dan ketika kita bisa memperbaiki diri kita, pikiran, ucapan, dan perbuatan, kita bisa juga berbagi kepada lingkungan, bahkan bisa juga menjadi contoh kepada lingkungan untuk mereka sama-sama berjuang di dalam Dhamma, berjuang dengan memperbaiki pola pikir, ucapan, dan perbuatannya. Semoga diskusi kita dalam kesempatan ini memberikan manfaat, menambah semangat kita untuk selalu berjuang di dalam Dhamma, karena hanya di kehidupan ini kita sebagai manusia yang pasti sudah terlahir sebagai manusia, ya sudah mengenal Dhamma, sudah mengerti tentang kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Jangan nunggu kelahiran-kelahiran berikut yang belum tentu sebagai manusia. Berjuanglah dengan keras agar usahakan di dalam kehidupan ini minimal kita mencapai salah satu tingkat kesucian, sehingga akhir kehidupan menjadi satu kebahagiaan bagi kita, karena hidup kita tidak sia-sia, karena kita telah melaksanakan Dhamma secara maksimal. Terus berjuang di dalam Dhamma, jangan pernah putus asa, karena hidup Anda adalah tergantung pada perjuangan Anda masing-masing. Demikian, terima kasih.